Cika, gosok gigi. Jangan lupa cuci muka juga ya, biar kalian seger, biar puji Tuhannya semangat. Oke, sekarang semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Wah, udah mulai semangat belum? Udah mulai berapi-api belum buat Tuhan? Ingat ya, kalian semua harus semangat karena kelihatan dari sini. Ya nggak, Kak Fani? Tuh, kelihatan. Sekarang kita sama-sama nyanyikan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sama kita berikan tepuk tangan. Wah, kita udah pujian nih. Sekarang kita ngapain, Kak Fani? Penyembahan. Nah iya, sekarang kita penyembahan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kita siapkan diri kita. Semuanya lipat tangan, fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya kita sama-sama katakan dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
baik Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan di ibadah online ini Tuhan. Kau telah memberikan kami waktu Tuhan untuk beribadah padamu Tuhan meskipun online Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap adik-adik yang mendengarkan Tuhan, setiap adik-adik yang sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sertai setiap dari mereka Tuhan. Kau berikan hati yang mau mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya setiap firman yang mereka dengar Tuhan, semuanya bisa mereka terapkan Tuhan, semuanya bisa mereka masukkan ke dalam hati mereka Tuhan. Engkau jadikan Tuhan setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami ibadah online Tuhan, tapi kami yakin Tuhan setiap hati adik-adik Tuhan akan fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai firman Tuhan nanti Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, sekarang kalian siap-siap buat dengerin firman ya. Shalom semuanya. Hari ini Kak Jenny mau bawain firman tentang air tuba dibalas air susu. Nah, air tuba dibalas air susu ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30 dan 1 Samuel 24. Ya, nanti bisa dicek ya. Sekarang kita doa dulu. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami waktu Tuhan untuk ibadah Tuhan. Walaupun hanya lewat YouTube Tuhan, walaupun kami semua berbeda tempat Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, hati kami bisa duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan siap adik-adik yang mendengarkan dengan baik Tuhan, supaya semuanya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kau juga sertai hamba-Mu Tuhan supaya bisa membawakan firman dengan baik Tuhan dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Engkau tutup bungkus Tuhan kami semua dari awal sampai akhir Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan dan semuanya bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, coba sekarang kita lihat dari judulnya aja. Judulnya aja tuh air tuba dibalas air susu. Maksudnya apa sih? Ada yang ngerti nggak? Coba angkat tangannya. Mantap, semuanya angkat tangan. Berarti semuanya ngerti, ya nggak? Jadi air tuba itu tuh yang kayak gini nih. Air tuba tuh yang kotor, yang pokoknya nggak bersih lah. Terus habis itu nggak enak dilihat juga. Terus nggak bisa kita minum, nggak bisa kita pakai buat mandi gitu. Nah, kalau air susu pasti semuanya tahu kan? Yang kalian biasa minum pagi mungkin, atau yang biasa minum malam, atau yang siang, atau yang sore. Nah, air susu yang kayak gini. Tahu semua lah ya. Kalau air susu tuh bisa kita minum. Air susu juga tuh halus, lembut bawaannya, dan juga enak banget kan, ya kan? Kalian suka vanilla, coklat apa strawberry? Aku suka banget yang susu coklat gitu. Nah, maksud dari air tuba dibalas air susu apa sih Kak? Nah, biar kalian lebih ngerti, dengerin baik-baik ya. Kalian tahu kan buah jeruk? Nah, buah jeruk tuh ya kalau misalnya kalian peres, kalian sakitin dia, terus habis itu kalian taruh gelas. Nah, tapi air jeruk itu yang udah kalian peres, yang kalian pencet-pencet lah. Nah, itu ngeluarin jus jeruk yang enak banget, apalagi kalau pakai es kan. Nah, itu tuh sama aja kayak walaupun udah disakitin jeruknya, udah kita pencet-pencet, nah tapi dia tetap ngeluarin hal-hal yang baik. Keren banget gak sih si jeruk? Nah, ini tuh sama aja kayak Daud yang udah dijahatin, yang hampir mau dibunuh, tapi dia tetap baik. Nah, sama siapa sih? Coba ya, lanjut. Kalian tahu nggak siapa itu Daud? Ingat gak Daud yang cuman pakai ketapel sama batu, habis itu dilempar, cetak. Habis itu ada yang mati. Siapa yang mati? Goliat meninggal hanya karena Daud yang anak muda ini. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena Daud saat itu dia benar-benar percaya sama Tuhan, dia benar-benar yakin sama imannya. Nah, kalian pasti tahu semua kan Daud itu yang mana? Nah, jadi Daud itu juga dia
udah diberkati sama Tuhan supaya dia dijadikan raja nanti, menggantikan Saul. Nah, Daud ini tuh sering memenangkan banyak sekali pertempuran. Sampai rakyat-rakyat tuh kayak bilang, Saul tuh ngalahin ribu-ribuan. Itu udah banyak banget kan? Tapi kata rakyat-rakyatnya, Daud lebih banyak lagi. Daud sampai mengalahkan berpuluh ribu pasukan, berpuluh-puluh ribu musuh. Nah itu tuh pasti kayak rakyatnya tuh sering ngomongin gitu kan, ngomongin Daud sama Saul, bandingin Daud sama Saul. Dan karena pasti itu bakal tersebar, akhirnya tuh Saul denger. Dan itu kayak ngebuat hati Saul jadi panas. Dia jadi iri sama Daud gitu. Dia jadi bangkit amarahnya sama Daud. Nah sampai dia berpikir kalau misalnya nanti Daud udah jadi raja, kalau misalnya nanti jabatan rajanya udah jatuh ke Daud, dia pasti akan hidup dengan dipenuhi iri dan dengki. Siapa sih yang mau hidupnya dipenuhi iri dan dengki? Padahal ya, Daud ini juga memang sudah diurapi sama Tuhan. Daud ini memang sudah ditetapkan sama Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja karena ketidaktaatan Saul. Mulai dari hari itu juga, Saul mencari siasat untuk membunuh Daud. Bayangin, Saul yang dipilih sama Tuhan, karena iri dan dengki, dia mencari-cari cara untuk membunuh Daud. Nah itu kan gak boleh. Dan karena Daud ini imannya sangat besar kepada Tuhan, jadi dia tuh akhirnya mengetahui, dia akhirnya tahu kalau misalnya Saul ini berencana buat membunuh Daud. Dan akhirnya dia terpaksa harus melarikan diri dari Saul supaya dia tidak terbunuh, supaya dia bisa terus hidup. Terus kalian tahu nggak adik-adik? Kan Saul ini tetap ngejar-ngejar Daud kan? Yang hebatnya, Daud ini kan tahu dia dikejar oleh Saul. Tapi hebatnya lagi, Daud tahu kalau misalnya dia tuh nggak boleh ngelawan Saul. Kenapa? Karena Saul ini adalah pemimpinnya. Juga Saul ini adalah pemimpin yang telah diurapi oleh Tuhan. Lihat kan adik-adik, dari situ aja kita tahu kalau misalnya Daud itu benar-benar hatinya baik. Kemudian suatu hari Saul ini tuh dengar kalau misalnya Daud mau pergi ke padang gurun En-Gedi. Padang gurun apa? Ya, padang gurun En-Gedi. Nah terus akhirnya Saul berencana nih, akhirnya dia pilih-pilih orang dari Israel untuk pergi bersama dia mencari siapa? Mencari Daud. Nah, tapi tiba-tiba pas dia lagi nyari-nyari, si Saul sakit perut nih. Saul sakit perut, terus akhirnya dia memutuskan untuk buang air besar di dalam gua. Nah, ternyata Daud dan orang-orangnya yang sedang berjalan mau ke En-Gedi, itu tuh orang-orang yang terus mengikuti dia. Itu ada juga orang-orang yang selalu mengikuti Daud gitu. Nah, pas itu lagi bareng-bareng Daud kan mau ke En-Gedi. Nah tapi saat itu juga mereka tahu kalau misalnya Saul ada di dalam gua itu. Kemudian orang-orang yang bersama Daud yang ngikutin Daud itu tahu kalau misalnya Daud lagi dikejar-kejar sama Saul yang mau bunuh dia kan. Terus akhirnya mereka bilang, Daud, udah kan Saul lagi di gua, dia lagi nggak kuat, udah cepetan bunuh aja. Malah digituin sama orang-orang yang ngikutin Daud. Tapi Daud nggak berkata apa-apa. Tapi akhirnya dia bangun dan mengendap-endap. Terus akhirnya dia mendekati Saul. Terus habis itu tiba-tiba apa yang terjadi? Ayo, Daud memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Dia potong, terus hatinya debar-debar banget. Terus akhirnya dia pergi lagi, terus dia bersembunyi lagi dan ngejelasin ke teman-temannya, ngejelasin ke orang-orang yang ngikutin dia kalau misalnya dia nggak akan pernah mau membunuh Raja Saul. Walaupun sudah mau direncanakan untuk dibunuh sama Saul, tapi dia nggak mau ngebunuh Saul. Sebab seperti yang tadi aku bilang, Saul itu adalah pemimpin yang diurapi sama Tuhan. Dengan begitu tuh Daud juga kayak ngasih tau teman-temannya, udah jangan diserang,
jangan dibunuh. Saul ini adalah orang yang diurapi sama Tuhan gitu. Baik banget kan Daud ini? Nah terus akhirnya tidak lama kemudian kan Saul udah selesai, dia bangkit dan akhirnya dia keluar dari gua. Nah pas Saul udah berjalan agak jauh, Daud berdiri, habis itu dia panggil Saul, Saul. Habis itu Saul noleh. Dan akhirnya Daud langsung berlutut sama Saul yang mau bunuh dia dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Dia memberikan penghormatan pada rajanya. Meskipun Saul memang telah berusaha untuk membunuh dia, dan Saul sudah merasa iri dan dengki kepada Daud. Dan akhirnya Daud pun menunjukkan kalau misalnya Daud tadi udah potong ujung jubahnya Saul. Nah, dia ngasih tahu jubahnya itu, dia ngasih tahu yang udah digunting ujung jubahnya, kalau misalnya dia nggak akan pernah mau bunuh rajanya, nggak akan pernah mau bunuh Saul atau membalas dendam, karena Saul adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Saul kaget dong, bayangkan Saul yang udah jahat banget sama Daud, yang udah ngerencanain sampai cari-cari, sampai bawa-bawa orang Israel juga. Nah, Saul benar-benar kaget, dia heran, padahal dia kayak udah jahat banget. Dan akhirnya Saul sadar kalau misalnya emang Daud ini baik. Dia mau membalaskan kejahatan Saul dengan kebaikannya. Keren banget kan? Tuh, lihat Daud aja begitu loh. Apalagi Tuhan yang bener-bener luar biasa hatinya buat kita, yang pasti tuh disiksa, dipaku tangannya, dipakai mahkota duri, dicambuk sama manusia. Padahal tujuan Tuhan apa? Tujuannya itu buat menghapus dosa-dosa kita. Nah, apa sih yang bisa kalian belajar dari cerita ini? Kalian tuh harus belajar kalau misalnya kalian punya teman yang jahat, punya teman yang suka mukul, punya temen yang suka ngejelek-jelekin kita, jangan dibales. Jangan pernah dibales, jangan dendam juga. Jangan kalian tahan di hati terus. Kalau misalnya nggak dibales nih ya, kalau misalnya emang kalian nggak bales temannya, pasti teman kalian bakal sadar. Karena orang yang biasanya suka iseng, orang yang biasanya jahat, tapi nggak dibalas dengan kejahatan, dia bakal sadar. Kak Jenny yakin kalau misalnya orang itu bakal sadar. Tapi kalau misalnya emang dia nggak sadar-sadar, kalian doain, jangan malah temennya jahat mukul-mukul kalian balas mukul. Kan kalian anak-anak sekolah minggu, anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak kerajaan Allah gak boleh ada yang ngebales kejahatan dengan kejahatan, oke? Nah terus ya, kalau misalnya kita benci sama teman kita omongin teman kita ke orang lain, kita jelek-jelekin teman kita bakal jadi orang yang kita benci itu. Kita bakal sama kayak orang yang kita benci. Jadi jangan sampai dendam, jangan sampai ngebalas kejahatan dengan kejahatan, dan jangan benci sama orang. Ya, teman-teman kalian itu juga pemberian dari Tuhan. Jadi kita juga harus sayang sama teman-teman kita juga harus hormatin teman-teman kita. Aku yakin kalau misalnya anak-anak kerajaan, anak-anak sekolah minggu, semuanya itu gak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27b. Nah, coba buka ya, Lukas 6 ayat 27b. Udah dibuka. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, itu dihafalin ya. Nggak panjang kok, jadi pasti kalian bisa semua. Nanti dicek ya sama Kak Atsel, oke? Jangan lupa videoin dirinya, terus habis itu kirim ke WhatsApp Ortu Gereja Anak. Semangat! Ya, sekarang udah selesai deh. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama mengucap syukur buat hari ini. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, atas firman yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan, Kau pulihkan hati kami Tuhan. Engkau
lihat setiap dari kami Tuhan, supaya kami semua mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami yakin Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan, semuanya mau membalas kejahatan dengan kebaikan Tuhan, semuanya mau berperilaku dengan baik Tuhan, dan tidak mau iseng sama teman, tidak mau jahatin teman Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jadikan berkat Tuhan untuk keluarganya, untuk teman-teman sekolahnya Tuhan, untuk teman-teman gerejanya Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan, supaya nanti corona bisa hilang Tuhan, kami semua bisa berkumpul kembali Tuhan dan mengadakan ibadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan setiap dari kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, jangan lupa cuci tangan setiap hari, pakai maskernya, dan jaga kebersihan. Oke? Dadah, happy Sunday, God bless you.